Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, prestasi Sintayong di Timnas buat Vietnam kepanasan. Skuad Garuda kedatangan striker gacor Belanda berdarah Sumatera. PSSI pastikan tak cari pengganti Sintayong. Dan Indonesia dikabarkan jadi tuan rumah turnamen U23. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Salah satu penggawa Marcelino Ferdinand mengatakan bahwa Piala Asia menjadi pengalaman luar biasa dalam memberikan kontribusi untuk skuad Garuda selama ajang itu. Dia pun memastikan seluruh elemen tim termasuk supporter saling menguatkan selama Piala Asia. Perjuangan skuad Garuda di ajang tersebut memang hanya sampai babak 16 besar. Namun babak tersebut memang menjadi target utama bagi Timnas Indonesia. Lebih lanjut, pemain KMSK Denze itu mengatakan bahwa capaian sampai babak 16 besar merupakan catatan yang impresif. Dia menilai capaian itu pun berkat kerja keras para pemain. Timnas Indonesia memang untuk kali pertama dapat menembus babak 16 besar Piala Asia. Sebab tim itu dalam 4 keikutsertaan sebelumnya hanya mampu tembus fase grup saja. Selepas Piala Asia 2023, tim asuhan Sintayong akan bersiap untuk lanjutan fase grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Salah satu pakar sepak bola Vietnam, Pan Tang Hung, melontarkan komentar yang terkesan merendahkan Sintayong. Komentar tersebut muncul berkaitan dengan kekalahan Vietnam dari Timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia. Menurutnya, kemenangan Timnas Indonesia di laga itu merupakan suatu keberuntungan yang tidak disengaja. Bagi Pan Tang, Sintayong tak lebih dari seorang pelatih yang sudah gagal. Dan kekalahan di Piala Asia 2023 bukan bencana untuk Vietnam. Dirinya pun merasa Sintayong masih harus menyesuaikan timnya dengan sebaik mungkin saat dipertemukan lagi dengan Vietnam. Ia menilai Timnas Indonesia dan Sintayong belum tentu meraih kemenangan lagi atas Vietnam di pertemuan selanjutnya. Di samping itu, pernyataan pakar Vietnam tersebut nampak iri dengan prestasi Garuda di tangan STY di Piala Asia. Sebagaimana diketahui, Vietnam sendiri tak mendapatkan 1 poin pun di ajang tersebut. Seperti diketahui, Sintayong menangani Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Ada sejumlah pencapaian yang dicetak pelatih 53 tahun ini selama 4 tahun menangani Timnas Indonesia. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa 3 level tim nasional melaju ke putaran final Piala Asia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia dari yang awalnya di peringkat 176 dunia menjadi 142. Bahkan menurut pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, apa yang dicapai Sintayong bersama Timnas Indonesia sejauh ini sangatlah luar biasa. Karena itu, Bung Harpa heran mengapa masih ada saja orang yang menuntut agar Sintayong dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan Bung Harpa menyebut orang yang ingin Sintayong dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia tak memiliki IQ tinggi. Sederet pencapaian tak menjamin Sintayong mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI yang segera berakhir pada 30 Juni 2024. Saat ini masa depan Sintayong bersama Timnas Indonesia memang masih abu-abu. PSSI masih belum memastikan apakah akan memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut atau tidak. PSSI mengaku akan melihat dulu performa ex-pelatih Timnas Korea Selatan tersebut pada 2 ajang, Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23. Sejauh ini, Sintayong sudah melewati 1 ujiannya dengan berhasil. Ia membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Kesuksesan ini memunculkan sejumlah desakan agar PSSI memperpanjang kontrak Sintayong. Apalagi belakangan muncul kabar bahwa Sintayong sudah mendapat tawaran untuk melatih tim nasional lain. Namun salah satu pengamat sepak bola ternama Bung Ropan memastikan bahwa PSSI belum memiliki sosok pelatih pengganti Sintayong. Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut dipastikan tetap berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut sampai masa kontraknya habis. Di samping itu, PSSI dikabarkan akan menaikkan gaji Sintayong jika memperpanjang kontraknya. Usai disibukkan dengan jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia, kini Sintayong juga sedang bersiap diri untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang.
Setelahnya, Sintayong juga akan menukangi skuad Garuda dalam turnamen Piala Asia U23 pada April mendatang di Qatar. Jelang turnamen tersebut, manajer Malaysia U23 Datuk Seri Syahril Mokhtar mengatakan jika Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen U23 pada 18 hingga 26 Maret mendatang. Ia mengungkapkan turnamen ini menjadi pemanasan tim untuk berlaga sebelum Piala Asia U23. Selain skuad Garuda Muda dan Harimau Malaya Muda, dua peserta lain yang kemungkinan bakal ikut serta di turnamen tersebut, yakni Arab Saudi dan Tajikistan U23. Namun hingga berita ini dibuat, pihak PSSI masih belum buka suara terkait turnamen tersebut. 4 tahun sudah, Sintayong menjadi warga negara asing yang menetap di Indonesia. Selama itu pula, ia berusaha membiasakan dan menyatu dengan budaya di sini. Dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan Jungang Ilbo, Sintayong mengaku masyarakat Indonesia memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi. Tak lupa, ia juga memuji peran supporter timnas Indonesia, di mana ia menyebut jika penampilan pemain buruk, maka tak sedikit yang menyemangati pemain timnas Indonesia. Selain itu, pelatih 53 tahun tersebut mengaku sudah menyatu dengan kebiasaan orang Indonesia. Dirinya mulai mengubah kebiasaan soal sikap terhadap pertandingan hingga pola makan. Selain itu, dirinya sudah terbiasa untuk selalu berkata cepat-cepat dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut diucapkannya baik di sesi latihan dan di luar lapangan. Sintayong saat ini juga sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia setelah 4 tahun melatih. Publik tanah air juga tak sedikit yang meminta PSSI untuk segera memperpanjang kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia yang dikabarkan akan segera mendapatkan striker tajam di skuadnya. Baru-baru ini nama Alter Harmony menjadi buah bibir di kalangan sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, striker 23 tahun itu dikabarkan membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Dirinya disebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu, lebih tepatnya nenek Al Romani menumpang lahir di Indonesia, tepatnya Sumatera, layaknya nenek calon kiper timnas Indonesia Martin Paes. Jika PSSI dan Sintayong sudah terinfo soal Al Romani yang memiliki darah Indonesia, diprediksi mereka akan melakukan pendekatan kepada sang pemain. Sebab Al Romani bukanlah penyerang kacangan. Musim lalu ketika ia membela FC Emmen, dirinya berhasil mencatatkan 11 gol dari 33 laga yang ia jalani. Tenaga sang pemain sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Salah satu pemain keturunan Indonesia menjadi sebuah sorotan khusus bagi penggemar sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, ketika ada pemain keturunan yang mengikuti akun Instagram PSSI, itu menandakan bahwa pemain tersebut memiliki keinginan besar untuk membela skuad Garuda. Kini terbaru, Dean Zellweger melakukan hal tersebut. Striker Sparta Rotterdam itu terciduk mengikuti akun Instagram PSSI. Dilansir dari laman Transfermarkt, Dean mengemas 4 gol dan 5 assist dari 18 penampilan bersama Spartan Rotterdam U21 di musim ini. Dean juga tercatat sebagai pemain tim senior klubnya. Musim ini ia 2 kali diturunkan pelatih saat Sparta Rotterdam mentas di Piala Belanda atau KNVB Beker. Di samping itu, jika benar ia sedang didekati PSSI, maka hal itu merupakan kabar baik untuk timnas Indonesia. Namun tentu saja harus melalui rekomendasi dari sang pelatih Sintayong.